Bab ke-59. Luke terkejut dan mundur beberapa langkah dan berteriak kepada pria berotot yang tersisa. Cepat habisi dia! Aku akan memberikan kalian 10 juta dolar Cina. Akan ada selalu pria yang berani ketika ditawari hadiah besar. Meskipun mereka semua dikejutkan oleh penampilan Eric barusan, tetapi mereka segera bergegas ke arah Eric ketika mereka mendengar Luke menawarkan hadiah 10 juta dolar Cina. Mereka merasa bahwa walaupun Eric sangat kuat, dia pasti tidak akan mampu mengimbangi 10 orang. Jadi mereka bisa menjadi kaya dalam sekejap jika mereka bekerja sama mengalah Eric. Pada saat ini, pria yang berada di depan bergegas melompat dan mengarahkan tendangan terbang ke wajah Eric. Menurut asumsinya dia pasti bisa menendang Eric dan menjatuhkannya ke tanah dengan tendangannya ini. Selamat teman-temannya. Yang tersisa bergegas tepat waktu menendang bersamaan tanpa memberikan ruang untuk Eric melawan dan serangan itu pasti sudah cukup bagi mereka untuk membuat Eric setengah mati. Namun Eric tidak mundur atau menghindar, sebaliknya Eric tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih kaki terbang pria itu dengan kedua tangannya. Segera setelah itu, pria itu merasa bahwa seluruh tubuhnya langsung berhenti di udara dan menentang akal sehat mereka. Eric menatapnya dan mencibir. Nyalimu sungguh besar karena uang tetapi nyawamu sekarang dalam bahaya. Setelah itu, Eric mengayunkan tangannya dengan keras, dan tubuh pria itu diayunkan langsung oleh Eric seolah-olah Eric sedang memainkan sebuah pedang. Orang-orang yang tersisa hanya bergegas menyerang Eric dan menjatuhkannya, jadi mereka maju dan berusaha menyerang Eric. Siapa yang mengira bahwa teman mereka yang baru saja dilempar oleh Eric tiba-tiba berubah menjadi senjata di tangan Eric. Eric kemudian mengayunkan tubuh pria itu dengan setengah lingkaran sebelum menabrakannya langsung ke semua orang yang bergegas maju. Setelah itu, sekelompok pria itu terbang melayang dan jatuh ke tanah. Satu persatu dari mereka tidak bisa bergerak. Sebuah kekuatan luar biasa menghancurkan. Mereka satu persatu dengan banyak yang patah tulang. Tidak ada kesempatan bagi mereka semua untuk bangkit dan melawan lagi. Sedangkan pria yang duluan menyerang tadi dan dijadikan senjata oleh Eric kini paling sengsara. Akibat yang dia harus ditanggung karena diayun dan dilempar membuatnya mengalami paling banyak patah tulang. Begitu dia diayunkan, hampir semua tulang rusuknya terasa patah. Pada saat ini, baik itu Elena yang di belakang Eric ataupun Luke mereka berdua tercengang. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi seperti mimpi. Mereka sama sekali tidak bisa mempercayai mata mereka. Luke tercengang dan ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang, walaupun mereka semua banyak dan berotot tetapi mereka semua hanya bertahan dalam satu kali putaran. Eric memandang Luke dan melambai padanya lalu berkata, "Ayo Tuan Muda Elliot. Mari kita berdua mengobrol." Luke berbalik ketakutan dan berusaha melarikan diri. Namun, pada saat itu juga, dia merasakan sesuatu menariknya dari belakang. Dia tidak bisa lagi bergerak maju atau ke samping, dia menengok ke belakang dan menyadari Eric di belakang menariknya. Luke langsung berkata dengan ketakutan, "Tuan, tolong selamatkan hidupku. Kita bisa mendiskusikannya secara damai Tuan." "Menyelamatkan hidupmu?" Eric mendengus dingin mengangkat tangannya dan menampar wajah Luke dengan keras. UK baru pertama kali merasakan tamparan sangat keras dan menyakitkan dalam hidupnya. Dia hampir tidak bisa mengatakan apapun karena kesakitan. Luke pusing setelah ditampar dan dia dengan samar-samar ketakutan berkata, "Kamu berani memukulku? Kamu..." Eric menampar wajah Luke sekali lagi dengan cukup keras sebelum ia selesai bicara menyelesaikan kalimatnya tadi. Eric mendengus dengan dingin. "Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Apa kamu masih tidak sadar keadaan?" Luke marah dan berkata, "Aku tuan muda dari keluarga Elliot. Aku..." Tamparan. Eric menamparnya lagi dan berkata dengan dingin, "Kamu adalah tuan muda dari keluarga Elliot, kan? Kalau begitu, aku akan memukulmu tuan muda Elliot." Setelah beberapa tamparan dari Eric, Luke merasakan giginya sudah hilang karena merasakan tamparan yang sakit. Kepalanya juga dipukul oleh Eric sampai bengkak dan matanya juga bengkak. Luke tidak pernah bermimpi kalau Eric akan begitu kejam dan tampaknya Eric tidak menganggap serius keluarga Elliot. Kemarahan, keluhan dan ketidakpuasan membuat Luke menangis dan berkata, "Tunggu saja. Ayahku dan pamanku pasti tidak akan melepaskanmu." Eric berkata dengan dingin, "Tidak apa-apa, aku bahkan juga ingin menampar ayahmu dan pamanmu seperti yang aku lakukan kepadamu ini." Setelah itu Eric menatap Luke sedikit tersenyum dan bertanya, "Ngomong-ngomong, sepertinya ada seorang yang cukup liar barusan mengatakan bahwa dia akan melakukan ini dan itu kepada aku beberapa saat yang lalu. Apakah itu kamu?" Luke ketakutan tidak bisa berkata-kata kepada Eric untuk beberapa saat dan dia tidak berani berbicara. Dia tahu bahwa begitu keluarga Elliot dan Black Cobra tidak dapat menekan Eric, dia tidak akan memiliki cara untuk menghadapi Eric. Karena itu Luke tidak berani melanjutkan untuk melawan Eric. Eric sama sekali tidak akan pernah melepaskan Luke karena sikapnya tadi yang sangat arogan dan melecehkan Elena. Lalu Eric mengangkat tangannya dan menampar wajah Luke lagi. "Bicaralah, apa kamu bodoh?" Mulut Luke sangat bengkak pada saat ini, jadi dia hanya bisa menahan rasa sakit dan merintih. Aku salah. Tolong biarkan aku pergi, Tuan, tolong lepaskan aku." Eric menamparnya lagi dan berkata dengan dingin, "Aku bertanya kepadamu, apakah kamu orang yang baru saja mengucapkan kata-kata itu? Aku akan merobek mulutmu jika kamu mengatakan satu omong kosong lagi." Luke menangis dan melolong sedih. Itu aku. Eric mengangguk menamparnya lagi dan berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar hebat karena telah mengancam dan akan melakukan semua itu kepada Nona Elena." Darah merembes keluar dari mulut Luke sambil berkata, "Ini semua karena aku membual. Tolong bermurah hati dan ampuni aku, Tuan." Eric menamparnya lagi dan tersenyum sambil berkata, "Coba ulangi kata-katamu tadi." Luke merasa seolah-olah semuanya sudah berakhir, jadi dia buru-buru memohon sambil menangis. Aku hanya membual sebelumnya. Tolong lepaskan aku kali ini. Aku tidak akan pernah berani." Eric mencibir dan menamparnya lagi. "Kamu tidak mempunyai kesempatan untuk memohon maaf lagi." Ketika Elena melihat bahwa Luka akan mati jika terus-terusan ditampar oleh Eric. "Eric, jangan pukul dia lagi. Kalau tidak mungkin sesuatu selanjutnya akan terjadi kepadanya." Eric menatap Elena dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa yang akan terjadi?" Elena berseru. "Dia mungkin akan mati jika Anda terus memukulinya." Eric tersenyum dan berkata,
Aku tahu batasanku. Ini mungkin sangat menyakitkan, tetapi tidak akan membuatnya mati. Lihat saja jika kamu tidak percaya padaku. Setelah Erik berbicara, dia mengangkat tangannya lagi untuk menampar Luke. Luke tanpa sadar menutup wajahnya dan menangis. Tuan, aku salah, berhenti memukulku. Tuan. Arek tersenyum sedikit dan berkata dengan dingin. Bagaimana dengan kekuatan dan kesombongan yang baru saja kamu miliki? Bukankah kamu akan membunuhku? Mengapa kamu tiba-tiba memohon belas kasihan? Arik mencibir. Sudah terlambat bagimu untuk memohon belas kasihan sekarang. Arik menatap Elena tersenyum dan berkata. Lihat. Sudah kubilang dia tidak akan mati kan? Pada saat Arik berbicara, Luke sudah pusing dan kesakitan setelah ditampar terus-terusan, dia merasa semuanya menjadi gelap dan dia langsung pingsan. Bab ke-60. Elena terkejut sekaligus frustasi mendengarkan kata-kata Erik. Erik, aku mohon dengarkan aku dulu, keluarganya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi dari Wuhan karena telah memukulinya sampai seperti ini. Ayahku sendiri tidak akan bisa membantu Anda kalau begitu. Ayahmu? Arik tersenyum dan berkata. Aku sangat senang kalau dia bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, Erik menatap Elena dan berkata. Nona Elena, kamu bisa pergi duluan ke mobil. Aku ada sesuatu sebentar dengan para pria ini. Elena menjadi semakin cemas jika benar-benar Erik akan membunuh mereka. Erik, aku mohon jangan membunuh mereka. Aku takut kamu akan diburu oleh Black Cobra jika kamu membunuh salah satu dari mereka. Arik tersenyum dan berkata. Elena, siapa yang akan membunuh mereka? Aku hanya ingin memperingati mereka dan memberikan mereka sedikit pelajaran, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku sangat tahu batasanku. Elena tidak bisa berkata-kata lagi untuk membalas Arik. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan kalau peristiwa akan berbalik mengancam musuh. Pada awalnya dia bingung dengan sikap Arik yang begitu sombong walaupun dalam keadaan bahaya. Tetapi sekarang kesombongan Arik patut diacukan jempol karena sesuai dengan kemampuan. Elena benar-benar tidak menyangka kalau Arik benar-benar akan mampu menghabisi dan menghajar semua pria berotot kekar itu. Jadi kekaguman dan kemisteriusan Arik perlahan tumbuh di hatinya. Dia tidak sabar hal baru apalagi yang Erik akan tunjukkan kepadanya. Elena buru-buru berkata dengan pasrah. Baiklah kalau begitu. Aku akan duluan kembali ke mobil. Setelah mengatakan itu, Elena pergi keluar dan kembali masuk mobil seperti apa yang diinstruksikan Erik kepadanya. Dia sangat percaya semua kata-kata Erik untuk saat ini. Dia perlahan mengetahui sosok misterius seperti Arik, mengingat hal ini, Elena senyum-senyum sendiri. Sedangkan Arik masih di dalam hutan untuk melayani dan memberikan sedikit pelajaran kepada musuh. Jika musuh ini tidak berasal atau terkait dengan Black Cobra, maka Arik mungkin tidak akan menyiksanya terlalu berlebihan. Tetapi, karena Black Cobra adalah salah satu organisasi paling kejam, membunuh orang tanpa mengedipkan mata, dan sering memperbudak gadis-gadis yang tidak bersalah untuk memuaskan hasrat mereka, ini yang membuat Arik sangat membenci Black Cobra dan orang yang terkait di dalamnya. Arik berjalan menuju pemimpin kelompok pertama kali yang menyerangnya. Kamu benar-benar hebat bisa menjadi kebanggaan Black Cobra. Tapi kekuatanmu masih seperti anak kecil. Arga ketakutan dan menggigil ketika Arik menghampirinya. Tuan, maafkan saya karena tidak mengenali Anda sebelumnya. Jika Anda mau bergabung dengan Black Cobra, aku orang pertama yang akan merekomendasikan Anda. Di sana Anda pasti senang dan Anda bisa menikmati tubuh gadis-gadis cantik sesuka hati Anda. Aku jamin pasti Anda akan puas jika Anda masuk organisasi kami. Arik tersenyum dan tertawa. Jika aku masuk organisasi Anda, apa jabatan yang akan aku dapatkan? Tanya Arik main-main. Arga buru-buru menjawab. Berdasarkan kemampuan Tuan barusan. Aku yakin Tuan pasti akan mendapatkan kehormatan tertinggi, tapi jika Tuan benar-benar bisa mengalahkan seseorang yang paling hebat di Black Cobra itu. Tapi Tuan tidak perlu khawatir, aku akan menyiapkan gadis-gadis cantik untuk Tuan nikmati kapan saja Tuan mau asal mengampuniku kali ini. Arga membujuk menggunakan ini karena sudah tidak ada cara lain untuk membalas pertanyaan Arik. Arik tersenyum dan berkata. Gadis seperti apa kira-kira yang akan kamu persiapkan untukku jika aku mau? Tanya Arik main-main sambil tersenyum sinis. Arga buru-buru berkata, raut wajahnya bahagia karena mendengar ketertarikan Arik. Tuan tidak perlu khawatir dengan jenis gadisnya. Aku akan menyiapkan setiap waktu gadis tercantik dan masih perawan, aku yakin Tuan akan puas dengan pengaturanku selama Tuan bisa melepaskanku kali ini. Arik tersenyum dan tertawa. Tapi maaf, aku sama sekali tidak tertarik dengan tawaranmu itu. Jika seorang pria diposisikan seperti Arik, munafik kalau dia menolaknya. Tetapi Arik sendiri akan menolaknya karena suatu hal yang dia tahu kalau itu adalah perbuatan bejat. Erik juga merasakan penderitaan para wanita itu kehilangan keperawanan bukan dari pasangan mereka, melainkan para orang-orang dari Black Cobra. Arga bersujud memohon ketakutan. Tuan, percayalah kepadaku, aku akan menyiapkan gadis mana yang Tuan minta. Aku bisa menyiapkan gadis Jepang ataupun gadis Korea yang montok jika Anda mau. Aku bisa menyiapkan setiap saat Anda memintanya. Erik mendengar itu, mengangkat tangannya dan langsung meninju muka bagian mata Arga. Buku! Arga merasakan betapa kuatnya pukulan yang dilakukan oleh Arik, matanya sebelah yang dipukul oleh Arik langsung mengeluarkan banyak darah dan tidak bisa melihat cahaya lagi. Arga semakin ketakutan menghadapi sikap Erik. Awalnya dia berpikir dengan menawarkan hal seperti ini, Erik pasti tidak akan pernah menolak tawaran seperti ini. Tetapi semua analisisnya salah besar, bukan hanya Erik tidak mau tetapi Arik bahkan marah dan meninjunya. Erik berkata sambil mencibir. Aku sudah mendengar semua kebusukan dari Black Cobra. Dan tujuanku ke sini adalah untuk menghancurkan dan akan membuat orang-orang di dalam organisasi ini menderita seumur hidup. Bagaimanapun, kalian sudah menyiksa ribuan gadis yang tidak bersalah. Kata-kata Erik membuat Arga terkejut sekaligus ketakutan. Bagaimanapun, semua orang jika mendengar nama Black Cobra akan ketakutan, tetapi pemuda yang berada di depannya bahkan berniat akan membubarkan Black Cobra. Ini membuat Arga semakin bingung dan penasaran seperti apa kekuatan pemuda yang berada di depannya sekarang. Arga buru-buru bertanya dengan ketakutan. Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadapku? Arik mengangkat lengan baju bagian leher Arga dan berkata. Sudah berapa gadis yang sudah kamu lecehkan? Jika kamu tidak mengatakannya dengan jujur, maka aku tidak segan-segan akan membunuhmu di tempat. Arga benar-benar ketakutan mendengar ancaman Arik. Dia berpikir kalau pertanyaan ini pribadi dan tidak ada hubungannya dengan Black Cobra. Jadi dia langsung berkata jujur.
Aku tidak menghitungnya. Tetapi selama aku bergabung dengan Black Cobra, aku sudah melakukannya kepada gadis 500 lebih. Tetapi gadis itu hanya sisa dari keluarga besar Alyat. Aku jarang melakukan itu kepada gadis perawan. Mohon maafkan kesalahanku selama ini, Tuan. Mendengar itu, Erik benar-benar marah. Jika anak buah bawahan seperti Arga sudah menikmati tubuh gadis lebih dari 500 kali, maka berapa gadis yang sudah menjadi korban ketua organisasi tersebut dan orang-orang kaya. Erik marah, mengayunkan kakinya dengan keras menendang bagian pusaka milik Arga sampai benar-benar hancur. Arga meraung kesakitan tak tertahankan, bagaimanapun yang ditendang Erik adalah barang paling berharga dalam hidupnya. Erik berkata dengan dingin. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh tubuh gadis lagi, aku benar-benar akan menghancurkan pusaka-pusaka yang kamu punya. Aku tidak tahu ada berapa banyak gadis yang kau siksa. Erik mengayunkan kakinya dan menendang bagian itu lagi dengan keras, Arga meraung kesakitan hingga suaranya memenuhi hutan itu. Arga buru-buru mengecek bagian pusakanya, ketika dia melihatnya. Arga menangis sejadi-jadinya, pusaka miliknya benar-benar sudah hancur. Maka percuma baginya untuk bergabung di Black Cobra lagi jika pusaka miliknya tidak bisa digunakan lagi. Arga tidak tahan menahan rasa sakit hingga membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Erik sengaja melakukan ini biar orang-orang ini tidak akan bisa melakukan sesuatu terhadap para wanita lagi. Erik melihat ke arah Luke yang pingsan, Erik bisa menyimpulkan, Luke anak Alyat. Pasti Luke lebih sering memperkosa para gadis-gadis. Jadi Erik buru-buru melangkah ke arah Luke. Luke mendengar langkah kaki Erik, dia bangun ketakutan. Sebelumnya dia berpura-pura pingsan supaya Erik tidak memukulnya lagi. Tetapi setelah dia mendengar Erik menghancurkan pusaka milik Arga, dia sangat ketakutan jika Erik benar-benar melakukan hal itu. Arga buru-buru bangun dan bersujud. Tuan, jangan lakukan ini kepadaku. Aku masih sangat muda dan belum memiliki keturunan. Sebutkan saja berapa uang yang inginkan. Aku akan berusaha memenuhinya dengan syarat Tuan tidak melakukan apapun terhadap pusakaku. Luke menghela nafas dan berkata, aku juga bisa menyiapkan Tuan gadis-gadis cantik seperti semua selebriti cantik dan terkenal di Cina. Aku akan menyiapkan dengan senang hati untuk Anda jika Tuan benar-benar mengizinkannya.